Nanti pada pertandingan Indonesia melawan Malaysia di Piala AFF U23 ini saudara-saudara, jangan terlalu gaduh, jangan saling melecehkan, jangan saling menghina. Karena ini hanya turnamen ecek-ecek saudara-saudara, nggak ada maknanya apa-apa. Ini kalau menurut saya ini ya pialanya hanya piala dari kaleng kerupuk saudara-saudara. Sepele sekali, sepele. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Saudara-saudara, seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang basa-basi maupun yang serius, baik yang bercanda maupun yang tidak bercanda. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang Piala AFF U23 2023. Di mana grupnya itu akan mempertemukan Indonesia dengan Malaysia di grup B. Dengan satu lagi adalah Timor Leste. Tetapi saudara-saudara, ini nanti akan kita singgung. Tetapi kita akan fokus pada ini, turnamen ini harus kita kritik karena jadwalnya ini jadwal ini nggak benar, saudara-saudara. Nggak benar, nyempil, istilahnya itu nyempil itu apa ya, itu ditelisipkan. Bukan kompetisi yang penting, tetapi diadakan dan jadwalnya juga tidak strategis, akan digelar pada tanggal berapa ya, 17 sampai 26 Agustus 2023. Ini sebelum kualifikasi Piala AFC, kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar tanggal 4 sampai 16 September. Dan ini juga digelar sebelum Asian Games yang rencananya September, akhir September, 26 September atau berapa September sampai Oktober. Ini memang nggak tahu ya, ini nggak bener ini AFF ini, konfederasi Federasi Sepak Bola ASEAN ini nggak bener nih kalau nyusun jadwal ini. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara, Piala AFF U23 tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya itu memang menurut saya itu tidak bagus lah, bermasalah lah, kurang strategis. Kalau saudara ingat, edisi sebelumnya itu kan bertepatan dengan COVID. Jadi waktu itu kalau nggak salah di Kamboja atau di mana itu bertepatan dengan, ya maksudnya masih sudah setelah COVID, tetapi masih ada yang pokoknya masih ada peredarannya, itu masih ada, dan masih ada tes antigen, tes PCR, itu masih ada. Dan waktu itu beberapa pemain Indonesia itu, bukan beberapa ya, mayoritas kena positif COVID waktu tes di Jakarta. Otomatis kan nggak bisa berangkat karena hanya ada beberapa pemain aja, hanya 10 atau terus di negara lain, peserta lain juga di negara lain juga sama, pada kena COVID, pada tes antigen, tes PCR-nya nggak lolos. Akibatnya ya hanya beberapa tim aja yang berpartisipasi dan hasilnya kurang maksimal lah. Ada juaranya juga kurang maksimal, kurang kompetitif, tidak diakui. Kemudian sekarang digelar lagi saudara-saudara. Digelar lagi di jadwal tadinya mau digelar di Vietnam. Vietnam itu yang mau jadi tuan rumah, tapi Vietnam nggak bersedia saudara-saudara, karena itu waktu itu kalau nggak salah itu mau digelar bulan Juni setelah SEA Games. Nah, Vietnam nggak mau karena itu bertepatan dengan liga di Vietnam. Kemudian mereka baru saja selesai SEA Games. Jadi
dipindahlah, kemudian Thailand yang bersedia, tetapi Thailand juga mengajukan syarat, saya nggak mau kalau digelar pada bulan Juni ini karena itu baru Liga Thailand tuh baru selesai dan pemain itu otomatis baru libur setelah Liga Thailand. Jadi dia minta kalau mau digelar di negara saya, di Chonburi kalau nggak salah itu kotanya nanti, itu maka harus menyesuaikan dengan jadwal saya gitu. Maka dipilihlah tanggal 17 Agustus sampai 26 Agustus 2023. Nanti mainnya di Chonburi. Semuanya pertandingan di situ di Chonburi. Nah, itu saya. AFF U23 ini yang akan digelar di Thailand ini diikuti oleh berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10 tim. Harusnya 11 tim dibagi menjadi 3 grup. 3 grup dengan 2 grup isinya 4 tim dan 1 grup isinya 3 tim. Tetapi saudara-saudara, setelah diadakan pengundian, saat akan melakukan pengundian, Singapura itu mengundurkan diri. Jadi tinggal tersisa 10 tim. 10 tim sehingga terdapat 4 grup. 1 grup yang berisi 4 tim itu di grup A di Thailand, Brunei, kemudian Kamboja sama Myanmar. Kemudian 2 grup lagi berisi 3 tim. 3 tim masing-masing 3 tim itu adalah grup B yang diisi Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan grup C yang diisi Vietnam, Filipina sama siapa ya satunya lagi, Laos. Nah, Laos itu saudara. Semua pertandingan akan digelar di Chonburi. Nantinya juara grup A akan bertemu dengan runner up terbaik. Sementara juara grup B ketemu dengan juara grup C. Nanti di grup yang isinya 4 tim ini nah saudara-saudara, itu juru kunci peringkat paling bawah poinnya tidak dihitung. Jadi nanti dianggap hanya ada 3 tim aja yang bersaing di grup ini. Jadi nomor paling bawah tidak dihitung. Karena yang 2 grup juga kan hanya ada 3 tim. Nah, itu saudara. Dan itu digelar pada saat ya itu tadi Agustus itu. Dan ini pengumuman ini juga mendadak saudara-saudara. Juga waktunya itu mepet sekali karena baru saja tim-tim di Asia Tenggara ini kan baru saja selesai bertanding di SEA Games. Di SEA Games 2023 di Kamboja yang keras khususnya waktu pertandingan final. Jadi ini waktunya memang tidak strategis saudara-saudara. Karena baru saja selesai SEA Games saudara-saudara, selesai SEA Games, Piala AFF U23 ini juga digelar hanya beberapa itu sebelum. Jadi nanti kan setelah ini tanggal 4 September itu 4 September itu akan ada kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 di 11 negara, 11 kota. Itu. Kalau Piala Asia U23 kualifikasinya ini bertepatan dengan kalender FIFA saudara-saudara. Jadi kemungkinan besar bisa semua tim itu bisa tampil dengan para pemain terbaiknya. Mereka bisa bermain dengan pemain-pemain muda yang mungkin pemain abroad, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain yang main di liga itu akan bermain di situ semua. Setelah kualifikasi Piala Asia itu saudara-saudara, nanti tanggal 23 September sampai berapa ya, 12 Oktober atau berapa, itu ada Asian Games lagi di Hangzhou, Cina. Jadi ya Anda bisa bayangkan saudara-saudara kan, jadwalnya sangat tidak manusiawi, sangat tidak layak, sangat terlalu berdekatan, sangat mepet, bikin pusing lah, itu bikin pusing dan level prioritasnya juga tidak terlalu signifikan gitu loh saudara. Misalnya kalau Piala AFF U23 digunakan sebagai kualifikasi kualifikasi Piala Asia berapa itu? Kualifikasi Piala Asia U23 mungkin masih oke lah, masih bisa diterima dengan cukup masuk akal, dengan akal sehat. Tapi kan ini tidak saudara, cuma
memperebutkan piala, atau misalnya piala AFF U23 ini digelar sebelum SEA Games. Nah, itu bisa dijadikan ajang pemanasan sebagai uji coba, sebagai friendly match, friendly turnamen untuk SEA Games. Tetapi kan yang terjadi tidak, saudara-saudara. Kalau seingat saya waktu tahun 2019 itu, waktu Indonesia juara di Kamboja juga, itu piala AFF U22 waktu itu digelar sebelum SEA Games. Jadi itu bisa digunakan oleh tim nasional junior itu untuk untuk uji coba sebelum tampil di SEA Games. Dan hasilnya Indonesia juara piala AFF waktu itu, tetapi ketika tampil di SEA Games gagal karena kalah di final dari Vietnam melalui sebuah taktik yang menurut saya kotor dari Pak Hangzhou dan yang menginstruksikan Doan Van Hau untuk mematahkan kakinya Evan Dimas. Setelah Evan Dimas keluar, Indonesia baru kemasukan bola. Itu jadi seperti itu. Meskipun ini jadwalnya tidak strategis dan nyempil ini, saudara-saudara, akan ada beberapa pertandingan menarik, saudara-saudara, khususnya di grup B, saudara-saudara. Di grup B itu nanti Indonesia akan bertemu dengan Malaysia. Kalau tidak salah itu di pertandingan pertama, saudara-saudara. Nah, ini akan menarik, saudara-saudara. Ini akan menarik karena ya Indonesia dan Malaysia udah terakhir ketemu kan waktu Piala AFF U19. Bukan Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U19. Nah, yang waktu di Cibinong atau di Bekasi, yang waktu Indonesia kalah telak itu. Kemudian di seniornya terakhir kita bertemu waktu di Piala AFF 2020. Nah, itu. Kemudian waktu di SEA Games kita nggak bertemu. Malaysia di grup sebelah bersama dengan Vietnam, bersama dengan Thailand. Indonesia di grup sebelahnya lagi dengan Kamboja, dengan Myanmar, dengan Timor Leste, dengan Filipina. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk mencoba melihat sejauh mana kekuatan dua tim junior level junior U23 ini, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini seperti apa. Karena Indonesia sudah mengalahkan Thailand di SEA Games, sudah mengalahkan Vietnam di SEA Games, sudah mengalahkan Myanmar di SEA Games, belum sempat mengalahkan Malaysia. Nah, jadi kalau ini nanti bisa mengalahkan Malaysia, nah ini akan menjadi catatan yang ya mungkin lebih sempurna lah. Ya nggak sempurna apalah, tapi secara psikologis ini lengkap karena semua rival di Asia Tenggara di level U23 itu sudah dikalahkan, terlepas apakah lawan yang dihadapi itu menampilkan skuad terbaik dia, para pemain utama, para pemain inti, para pemain terbaik yang tampil di Liga A. Itu terlepas dari itu, tapi memang faktanya seperti itu, saudara-saudara. Nah, pertanyaan kemudian adalah, dengan jadwal yang tidak strategis seperti itu, dengan waktu yang tidak baik tidak baik, apakah nanti Indra Safri selaku pelatih timnas U23 Indonesia itu akan menampilkan pemain terbaik, pemain inti, pemain utama? Begitu pula dengan Malaysia, Ella Farasan, itu apakah dia akan menampilkan skuad terbaik, pemain Malaysia B23 Harimau Malaya Muda itu apakah akan ditampilkan dalam kekuatan terbaik pemain utama atau tidak? Nah, ini pertanyaannya, saudara-saudara. Kalau menurut saya ya, menurut Gadungan ya, karena ini agendanya momennya itu tidak bertepatan dengan jeda internasional FIFA, kemungkinan Malaysia tidak akan bisa menampilkan pemain-pemain utama. Sama seperti waktu SEA Games lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sementara Indonesia itu bisa menampilkan pemain utama, tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya itu dalam arti begini, pemain yang berbasis di luar negeri seperti Pratama, seperti Marcelino Ferdinand itu mungkin tidak akan main. Kemudian beberapa pemain dari Persija juga tampaknya juga tidak akan main, karena kan ini bulan-bulan Agustus itu juga Indonesia sedang Liga Indonesia itu juga baru mulainya Juli, saudara-saudara. Jadi
ya mohon maaf nih, bisa dipastikan nanti kemungkinan besar eh, Indra Safri tidak akan menampilkan pemain inti, pemain utama, pemain inti. Kemungkinan besar dia akan menampilkan pemain-pemain cadangan. Bisa juga dia akan memanggil kembali pemain timnas U20 yang waktu itu batal tampil di Piala Dunia U20. Dengan syarat kalau pemain-pemain timnas U20 itu tidak menjadi pemain utama di klub. Tetapi nanti kalau mereka menjadi pemain utama di klub, pemain inti di klub, ya mohon maaf, wassalam, kemungkinan juga pemainnya pemainnya ala kadarnya. Dan saya rasa Indonesia juga tidak akan memasang target tinggi-tinggi, saudara-saudara. Mungkin Thailand akan memasang target juara, bisa saja, karena mereka selaku tuan rumah. Dan mereka pasti akan revenge dengan kekalahan dari Indonesia di SEA Games. Karena kemungkinan skuadnya masih sama dan pelatihnya juga sama. Ya, Indonesia ini yang kemungkinan akan pelatihnya sama, tapi komposisi pemainnya akan berubah karena yaitu tadi liga sudah dimulai. Liga Indonesia musim baru akan dimulai dengan, kalau nggak salah itu bulan Juli, apakah tanggal 1 atau tanggal berapa itu, tapi kemungkinan tanggal Juli itu. Jadi kalau Agustus tanggal 17 ya sudah kompetisi sudah berjalan mungkin sebulan. Sebulan itu ya untuk minta izin pemain timnas U23 gabung susah, kecuali pemain itu bukan pemain inti di klub. Ya, tapi kan setelah penampilan mereka waktu di SEA Games ini ya, pemain seperti Taufani, Fajar Fatur Rahman, kemudian siapa lagi? Komang itu kemungkinan juga bakal jadi pemain inti di klub masing-masing, saudara-saudara. Irfan Jauhari itu kemungkinan bisa jadi pemain inti di klub masing-masing, dan ini akan susah. Indra Safri akan susah untuk membawa mereka pergi ke Piala AFF U23. Tadi apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Ya, yang harus dilakukan baik Indonesia maupun Malaysia, ya apa ya, formalitas saja, saudara-saudara. Hanya formalitas saja, nggak usah terlalu mengejar piala, nggak usah terlalu, jangan berharap ini Piala AFF U23 ini akan menjadi panas seperti SEA Games 2023. Tidak akan, saudara-saudara. Saya tidak melihat itu, saudara-saudara. Tidak akan melihat itu, karena kemungkinan besar ya itu tadi, mungkin saja Vietnam dan Thailand akan kekuatan utama pasti. Tapi kalau Indonesia, Malaysia itu tampaknya tidak akan menggunakan kekuatan utama. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, jadi yang harus dilakukan Indra Safri, baik Indra Safri maupun Ella Farasan di grup B ini, ya jadikan ini sebagai ajang uji coba aja. Uji coba pemanasan pertandingan friendly match untuk nanti di kualifikasi Piala Asia U23 yang mulai tanggal 4 September itu, saudara-saudara. Jadi, dan pesan saya kepada supporter, kalau nanti ini bertemu ya jangan gaduh. Jangan gaduh di media sosial, jangan gaduh di dunia maya, jangan gaduh di dunia nyata. Ya biasa-biasa aja lah, saudara-saudara. Biasa-biasa aja. Kita dukung sebatas 90 menit di lapangan. Ya kita ledek-ledekan lah. Ledek-ledekan biasa aja. Nggak usah terlalu kita bawa-bawa suku, kita bawa-bawa ras, bawa-bawa agama, bawa-bawa etnis, bawa-bawa politik, bawa-bawa kebangsaan, negara, bawa-bawa bendera, bawa-bawa apa lagi lah. Itulah pokoknya budaya apa nggak usah. Ini murni sepak bola. Murni sepak bola, murni pertandingan, kompetisi hanya rivalitas hanya 90 menit, selebihnya kita saudara serumpun. Jadi tidak perlu lagi ada yang sampai caci maki, menghina, menghujat, sampai melecehkan lambang negara, simbol negara. Nggak usah, nggak perlu itu, saudara-saudara, karena kita sama-sama dewasa. Sportivitas dan fair play harus kita junjung tinggi-tinggi, karena itulah yang menjadi nilai tema utama olahraga itu ya seperti itu. Spirit sportivitas itu harus ditegakkan sesama negara serumpun, sesama saudara serumpun dari Indonesia maupun Malaysia. Itu tadi, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini.
Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFF U23 2023 yang digelar pada tanggal Agustus. Di tengah jadwal padat pertandingan sepak bola level junior maupun level senior maupun level macam-macam, karena nanti selain U23 ini juga ada FIFA Matchday level senior bulan Juni, saudara-saudara. Bulan September juga ada FIFA Matchday senior. Kemudian jangan lupa masih ada Piala AFF U19. Ada lagi apalagi Piala Asia U17 juga bagi yang ikut, seperti Thailand juga ikut, Malaysia ikut. Jadi ini memang saya nggak tahu ya apa AFF ini gimana para pola pikirnya. Komersial juga saya rasa tidak terlalu komersial, kecuali di Indonesia. Kalau di Indonesia memang sangat komersial, semua pertandingan tim nasional di segala usia, level junior, level senior. Kalau ada timnas usia 50 tahun pun pasti akan animo penontonnya besar, saudara-saudara. Kalau ada timnas U50 atau U70 tahun. Tapi di negara lain saya melihatnya biasa-biasa aja. Jadi saya juga heran kenapa AFF memaksakan turnamen yang nanti juga pesertanya juga paling ala kadarnya, tampil ala kadarnya, tidak serius, main-main aja. Nah, itu tadi saudara-saudara ya. Saya rasa udah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan diikuti, tapi juga jangan di-report, saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.